Kepada Ustazah Bunda Siti Romlah, dengan hormat kesempatan saya persilahkan. Semoga Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hala. Kesutaman hamelai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'us khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatib nasirul habibil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana shrah lana syukurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Ya. Bisa. Wow. Baca oke. Ngarakan nak tinggal. Sebentar. Mohon maaf, ngangkat teleponnya Pak sopir jemputan. Niki ngapunten karena sebentar lagi juga mau di perjalanan. Tadi kayak itu tadi udah dibaca atau masih baru difoto, Bu Lisa ada? Sabun masih selesai adzan masar. Oh, belum sampai dibaca berarti nggih? Belum. Nah, niki dikarenakan kondisi saya mau di perjalanan, menyampaikan pun nanti yang gantung, mungkin minta tolong untuk apa bahasanya, nanti dibacakan dulu. Nanti kalau sudah sampai rumah, kalau saya kondisi sudah oke, ya, udah siap, karena otomatis nyampe rumah sholat dulu, ngeten nggih. Pokoknya kalau sudah saya siap berarti saya buka mood, ngeten nggih. Nah, niki sekarang saya membuka untuk bahwa saya sudah hadir dan insya Allah mendengarkan. Nanti daripada saya nekat bicara tapi nanti kesehatan tidak mendukung. Karena saya ini termasuk katrok nek kendaraan kena terus nanti tambah ibu ngeten nggih. Jadi langsung saja saya mohonkan dipandu Bu Pendidikan, Bu
Ulfa, Bu Lisa aja untuk dibacakan dulu. Nanti insya Allah ketika saya sudah siap, saya akan buka mood. Ngeten nggih. Insya Allah Oke, ada Bu. juga nanti ada beberapa yang sebenarnya waktu itu pengen disampaikan, tapi karena kondisi dan keadaan minggu kemarin tidak memungkinkan. Jadi minggu kemarin tidak bisa hadir. Ya terus ya minggu kemarin ya. Ya, Nggih. kemarin Allahu Akbar. Minggu kemarin tidak bisa naik. Jadi sampun, monggo dilanjut mawon riyen. Dibacakan dulu. Kelompok mana hari ini yang tugas? Tanggal 8 berarti tulis. Sedap malam, Bu. Sedap Sedap malam. sedap. Lam sedap. Sedap Monggo, malam dan belum waktunya. sedap malam. Ya, Dap. Banyak sedap malam, banyak pasukan. Ya Allah, Allah karim. Banyak sejen. Ya. Ayo. Yang slogan semakin malam semakin senyap. Namanya jangan ada ya. Ya. Tak cari-cari Bu Sukamti di mana ya? Nggih pun hadir. Lo hadir. Oh di atas. Kang, saya. Kata mah. Nggih. Niki dimulai dari dipun nggih. Halaman 87 niki nggih. Dari mana kok nanggungi judulnya mana? Nggih. Judulnya nggak ada nanggung. Dari mulai mana ini Bu? Ntar. Berarti dalam itu aja. Dalam makalahnya Oh, dari niki nggih. foto yang pertama. Nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Dalam makalahnya Al-Dakwah Illallah ala mantajib, siapakah yang wajib mengemban dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Banna menjelaskan dakwah wajib dilakukan oleh beberapa pihak. Pertama adalah pemerintah, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberinya kekuatan yang tidak dimiliki oleh Al-Qur'an. Ana tengka. Kedua adalah Dewan Legislatif yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Ketiga adalah orang-orang kaya dan dermawan, karena dengan harta mereka dapat melakukan perubahan. Dan yang terakhir adalah para ulama dan kaum pelajar muslim. Di bagian lain, Al-Banna juga berkata, sudah tiba saatnya bagi kita untuk bertindak dan bersungguh-sungguh. Tidak ada waktu untuk bertindak lambat. Kita harus mengubah sistem dakwah dengan ucapan kepada mereka. Jika mereka menerima dakwah dan menjalankannya, maka kita dukung mereka. Tapi jika mereka menanggapinya secara bertele-tele dan dengan argumen yang tidak dapat diterima, maka kita harus menyatakan perang dengan siap memimpin atau ketua kelompok yang tidak mau berjuang untuk Islam atau tidak memberi kemudahan jalan dakwah Islam bagi kemajuannya. Kami akan menyatakan permusuhan dan tidak akan melakukan perdamaian sampai Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebenaran kepada kita dan kaum muslimin pada umumnya. Dalam makalah lain berjudul
Nahwu An-Nur atau menuju cahaya, Al-Banna juga menjelaskan suatu umat yang sedang berkembang sangat membutuhkan adanya kekuatan. Mereka juga harus mendidik generasi mudanya dengan pendidikan kemiliteran, terutama pada saat di mana kondisi aman tidak akan dapat dicapai kecuali dengan cara berperang. Sehingga semboyan generasi muda pada saat itu adalah kekuatan adalah jalan terbaik untuk menegakkan kebenaran. Tulisannya berjudul Al-Jihad. Al-Banna mengatakan, wahai saudara-saudariku, saudara-saudaraku, sesungguhnya umat yang memperbagus amalnya untuk menghadapi maut dan mengetahui bagaimana cara mereka mati dalam keadaan mulia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya kehidupan di dunia yang penuh dengan kemuliaan dan kehidupan di akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Ketahuilah bahwa penyakit yang dapat membuat kita hina adalah cinta kepada kehidupan duniawi dan takut mati. Persiapkanlah diri kalian untuk menerima ilmu yang agung ini dan rindukanlah kematian. Karena dengan melakukan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kalian kehidupan. Ketahuilah kematian pasti akan datang dan hanya sekali datangnya. Oleh karena itu, jika kalian menjadikan kematianmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian akan mendapatkan keuntungan di dunia dan pahala di akhirat kelak. Maka carilah kematian yang besar itu, umat di jalan Allah Subhanahu wa mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita kemuliaan mati syahid dalam rangka membela agamanya. Abdul Qadir Audah, seorang penasehat Jamaah Ikhwanul Muslimin, menjelaskan dalam bukunya At-Tashri' Al-Jina'i Al-Islami sebagai berikut. Undang-undang atau konvensional dibuat oleh manusia, sedangkan syariat yang dijadikan dasar dalam mengatur jamaah ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bukunya yang lain, Al-Islam Wu'awda'una as-siyasiyah, Abdul Qadir menjelaskan faktor yang menyebabkan kemunduran kita adalah karena kita tidak menjalankan syariat Islam. Tidaklah benar jika dikatakan bahwa syariat Islam tidak sesuai lagi diterapkan di zaman sekarang, atau bahwa kemajuan hanya dapat dicapai dengan menerapkan undang-undang konvensional buatan manusia. Ia juga menjelaskan, prinsip dasar hukum kita adalah memimpin dunia ini dengan orientasi menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih seorang khalifah yang dianggap sebagai wakil dari seluruh umat Islam, yang dibantu oleh Dewan Penasehat dan Dewan Kabinet Pelaksana.
Ketahuilah bahwa tidak ada titik temu antara sistem Islam dengan sistem diktator. Sistem Islam didasarkan pada azas sunnah atau musyawarah. Apa nih? Bayat atau pengambilan sumpah dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Sistem Islam bayat atau pengambilan sumpah dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Sistem Islam juga berbeda dengan sistem demokrasi. Karena sistem demokrasi didasarkan pada pendapat masyarakat yang disesuaikan dengan kepentingan mereka. Sedangkan sistem Islam didasarkan pada aturan-aturan yang dibuat oleh zat yang kekuasaannya berada di atas kekuatan semua manusia. Selain itu, hukum dan kekuasaan dalam Islam tidaklah diwariskan. Ketahuilah bahwa syariat Islam mengharuskan adanya satu negara, satu bangsa, dan satu pemimpin. Sayyid Qutb adalah pemikir dan salah seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin dan organisasi-organisasi Islam lain, pecahan dari Ikhwanul Muslimin. Dalam bukunya berjudul Ma'alim fi al-Tariq, Qutb menjelaskan, yang pertama harus dilakukan oleh umat Islam adalah menciptakan masyarakat yang Islami sehingga permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dapat terselesaikan. Sebab meskipun solusi yang ditawarkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut adalah Islami, akan tetapi jika kondisi masyarakatnya belum Islami, maka solusi-solusi itu tidak akan berarti. Perlu diketahui, masyarakat yang ada sekarang adalah masyarakat jahiliyah. Padahal dalam sejarah telah tercatat bahwa masyarakat jahiliyah selalu memerangi dan tidak memberikan kenyamanan kepada masyarakat mukmin. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kekuatan untuk menghadapi masyarakat jahiliyah tersebut, yakni kekuatan untuk menghancurkan dan mengalahkan mereka. Ajakan untuk menghimpun kekuatan dan memberikan solusi dalam rangka melakukan revolusi Islam inilah yang menyebabkan terjadinya perseteruan antara pihak pemerintah dengan Ikhwanul Muslimin, sehingga menyebabkan terjadinya pertumpahan darah pada Juli 1954, yakni dalam tragedi Mansyiat Nasr. Gamal Abdul Nasr, Presiden Mesir kali itu menangkap para aktivis dan anggota jamaah ini dan menindaknya secara tegas. Ada 6 orang dari anggota jamaah ini yang dihukum mati. Di antaranya Abdul Qadir, Audah, dan Sayyid Qutb. Niki kelompok-kelompok niki nggih, Bun? Bawahnya niki.
3. Kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin. Sebagai dampak dari pertumpahan darah tersebut, juga sebagai dampak dari kitab Ma'alim fi al-Thoriq yang ditulis oleh Syed Qutb. Jamaah Ikhwanul Muslimin pecah menjadi 4 kelompok, yaitu pertama, sekelompok orang yang ingin meneruskan apa yang telah dirintis oleh Hasan al-Banna sebelum terjadinya konflik dengan pemerintah. Kelompok inilah yang sampai sekarang dinamakan dengan Ikhwanul Muslimin. Kedua, sekelompok orang yang mengaku sebagai orang-orang salaf. Mereka berpendapat dalam rangka menghadapi masyarakat jahiliyah, kita tidak perlu mengingkarinya dengan tangan atau kekuatan atau lisan, tetapi cukup dengan hati. Ketiga, jamaah al-takfir wa al-hijrah. Mereka mengharuskan semua anggotanya untuk meninggalkan masyarakat jahiliyah dan berhijrah ke suatu tempat sehingga mereka dapat menyusun kekuatan di sana. Setelah berhasil menyusun kekuatan, mereka akan menghancurkan masyarakat jahiliyah yang mereka anggap sebagai orang-orang kafir. Keempat, jamaah al-jihad yang berpendapat perang melawan pemerintah yang kafir merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Mereka menganggap cara tersebut sebagai satu-satunya cara untuk mendirikan agama Islam. Sampun Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih. Yang tersisa untuk sedikit mengambil kesimpulan dari apa yang sudah dibaca tadi. Tapi kalau suaranya kurang bisa diterima, tolong dimaklumi ya. Ini nyambi lho ya. Ini suara airnya ganti apa mboten? Mboten Bunda. Suara air banter apa mboten? Mboten Bun. Mboten Bun. Mboten kalih nyambut damel mboten saged. Nggih metu bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Dari untuk bab yang sedang dibaca ini tadi ringkasan ataupun kesimpulan yang bisa kita petik bahwa kita belajar untuk mengetahui, memahami di lingkungan kita, di sekitar kita, ini kita juga perlu mengetahui firqah ataupun kelompok-kelompok yang kita mungkin kalau tidak belajar, kalau kita tidak berusaha untuk memahami demi untuk menguatkan akidah kita, tujuannya untuk diadakan pembelajaran ataupun penyampaian untuk risalah aswaja an-nahdiyah mungkin untuk apa Pak? Ya, supaya kita bisa benar-benar tahu kita ini berdiri di posisi mana. Kalau memang kita mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi yang berakidah dan manhajnya
yang selaras dengan berakidahkan aswaja an-nahdiyah, maka kita perlu tahu hal-hal mana yang sekiranya bisa mengkontaminasi atau mempengaruhi dari akidah kita. Jadi dengan adanya penyampaian ataupun yang barusan contohnya yang dibaca tadi dari bab yang sebelumnya juga itu memberitahukan bahwa bahwa di era saat ini setelah wafatnya Kanjeng Nabi itu Islam itu terpecah, sudah terbagi-bagi. Itu hanya Islamnya saja. Nah, itu baru Islamnya yang mengaku, yang pada hakikatnya sudah kita sampaikan bahwa inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam, yang sampai saat ini yang mengatasnamakan diri beragama, misalnya ada Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu juga awal mulanya pada hakikatnya itu adalah Islam, tapi mereka masih mengikuti syariat ataupun tata cara yang ya sesuai dengan kitab yang dulu diturunkan kepada Nabi pada zamannya. Kan seperti itu sebenarnya. Nah, kalau yang makanya agama apapun, yang mengaku agama apapun, justru kalau dia semakin dalam ilmu yang dia pelajari, maka pada akhirnya mereka akan mengakui bahwa Islamlah agama yang benar, karena memang sejak awal justru agama itu ya Islam sebenarnya, hanya di kemudian setelah wafatnya Kanjeng Nabi, bukan setelah bergantinya zaman, khususnya di akhir zaman, di zaman Kanjeng Nabi ini, karena mereka menganut kepercayaan yang dari sini, dari situ, akhirnya mereka memberi nama sendiri-sendiri dari kutipan ataupun kitab yang mereka anut. Padahal kalau yang sejatinya secara itu tadi inna dina indallahil Islam, terus Kanjeng juga dikatakan wali utammimah makarimul akhlak, kan, bahwa Kanjeng Nabi itu diutus, diciptakan itu tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dari syariat-syariat yang sejak dari Nabi Adam hingga akhirun Nabi, khotamun Nabi, untuk penutup Nabi, nah niku maka adalah kitabnya Al-Quran. Nah, dari Al-Quran itu berarti adalah kalau dikatakannya kita wong Islam itu Al-Quran, kan? Padahal semua kitab itu yang dulu aslinya itu ya kitab suci. Dulunya juga dikatakan kitab suci pada zamannya, tapi kalau sudah lahir hidupnya, nah, lahir dan hidupnya sudah di masanya Kanjeng Nabi, ya secara otomatis harusnya meyakini yang diikuti adalah ya kitab yang dibawa oleh Nabi akhir zaman. Jadi ya naik ke siamen hasil sangmian hasil togoi. Oh. Dan salah satunya
kalau pengikut pengikut ataupun umatnya Kanjeng Nabi itu kita aswaja ini sudah ada dari sejak ya. Apa toh aswaja itu? Dan aswaja itu yang paling penting dipahami adalah karakternya, karakteristiknya atau metodologi. Kekuatannya karakter utamanya kan dari apa ya akidahnya itu tadi akan melakukan ya untuk memegang 4 pilar utama yang dipegang. Intinya yang dipahamkan, yang perlu dipahami dan digarisbawahi dari yang sudah kita lalui, yang sudah kita lewati tadi. Salah satunya tadi yaitu Ikhwanul Muslim. Ikhwanul Muslim ini juga bagian dari pecahan ataupun firqah-firqah ataupun golongan-golongan, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan juga Islam. Bedanya, apakah Ikhwanul Muslim ini termasuk aswaja? Itu tadi, kenali aswaja itu, ciri khas aswaja itu apa? Yang disebut dengan aswaja itu apa? Akidahnya yang paling utama yang perlu dipahami dan dikencangkan. Untuk Ikhwanul Muslim ini kalau secara aswaja ataupun apalagi disebut aswajanya saja tidak. Aswaja itu ada 2 macam pemahaman aswaja itu. Ada yang disebut langsung aswaja, ada juga kalau kita aswaja an-nahdiyah, ada juga yang penyebutannya sunni. Aswaja dan sunni itu serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Aswaja belum tentu NU, NU sudah pasti aswaja karena NU itu adalah organisasi. Sama untuk Ikhwanul Muslim ini. Ikhwanul Muslim ini juga bisa dikatakan termasuk organisasi, suatu kelompok. Tapi untuk Ikhwanul Muslim ini dari yang jenengan baca, yang terakhir saja, kelompok-kelompok Ikhwanul Muslim. Dari kelompok ini saja, itu juga sudah terbelah menjadi 4. Tapi Ikhwanul Muslim ini lebih mengedepankan untuk tentang politiknya. Jihadnya itu jihad di bidang untuk lebih mengedepankan untuk jihad perjuangannya di politiknya. Kan. Bahkan tadi ada yang satu kelompok yang untuk ngaji hijrah. Hijrah sampai mereka mengharuskan semua anggotanya untuk meninggalkan masyarakat jahiliyah dan hijrah ke suatu tempat sehingga mereka dapat menyusun kekuatan di sana. Nah, menyusun kekuatannya apa? Yang tidak sejalan dengan mereka berarti pateni yang tidak sealiran, tidak sepemahaman dengan mereka itu dianggap darahnya halal. Kan ngaten ya. Dan untuk selanjutnya jamaah Ikhwanul Muslim ini masih ada sampai sekarang dan memiliki semboyan dakwah Islamnya harus dilakukan dengan hikmah atau dengan pesan dan nasihat yang baik. Metode mereka dalam berdakwah diintisarikan dari firman Allah, hai Rasul, Allah SWT yang dalam ini hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya Allah SWT, memelihara kamu dari gangguan manusia. Nah, ini surat dari kutipan dari surat Al-Maidah ayat 67.
untuk di Indonesia sendiri, Ikhwanul Muslimin ini hadir pada awalnya melalui lembaga-lembaga dakwah, kampus yang kemudian menjadi gerakan tarbiyah. Kelompok ini kemudian melahirkan partai, kalau yang sekarang kita tahu ya, jadi kelompok Ikhwanul Muslim ini partainya PKS. Pernah dengar PKS? Partai Keadilan Sejahtera ini berangkatnya dari kelompok Ikhwanul Muslim nih, Bu. Terus keterkaitan partai ini dengan Ikhwanul Muslimin diakui oleh Sekretariat Jenderal PKS Anies Mata. Pernyataan ini inspirasi Ikhwanul Muslimun ataupun Ikhwanul Muslimin dalam diri Partai Keadilan Sejahtera. Kalau boleh digarisbawahi, di sini sesungguhnya memberikan kekuatan pada dua dimensi sekaligus. Yang pertama inspirasi ideologis, yang salah satunya didasarkan pada prinsip syumuliyat al-Islam atau universalitas Islam, sesuatu yang bukan hanya menjadi prinsip perjuangan Hasan al-Banna saja. Maksudnya kalau pendiri dari pendiri dari Ikhwanul Muslim ini adalah Hasan al-Banna. Secara lebih tegas, kesekretariatan ini maksudnya keterkaitan PKS dengan Ikhwanul Muslimin ini dikatakan oleh pendiri partai ini sekaligus mantan anggota Dewan Syariah PKS Yusuf Supendi. Dalam bukunya Republik Pengadilan, Yusuf Supendi menggugat elit PKS yang menjelaskan Ketua Majelis Syuro atau Musyawarah PKS memiliki kekuatan tinggi yang dikenal dengan istilah Muraqib Am, yaitu pemimpin tertinggi Jamaah Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Kekuatan ini diamanatkan dalam aturan pertama yang sangat rahasia yang dinamakan Nizam Asasi, aturan dasar yang bersumber dari Nizam Am, aturan umum yang diterbitkan oleh Ikhwanul Muslimin, pusatnya di Kairo, Mesir. Nah, dengan demikian, aturan yang berlaku di PKS tidak boleh bertentangan dengan aturan Ikhwanul Muslimin yang di pusat, yaitu pusatnya di Mesir. Nizam Asasi Ikhwanul Muslimin di Indonesia disahkan oleh Musyawarah Majelis Syuro PKS di Jakarta pada tahun 2000, tanggalnya 25 Juli. Pernah dengar kan nama PKS di Indonesia? Pernah. Gencar. Di sini pun banyak. Ya, pernah lihat? Hati-hati, jenengan bahkan secara tidak sadar ada yang pernah ikut mengibarkan benderanya PKS. Ada ndak? Buatan tumut ngono kuwi ya pun. Buatan tumut. Oke. Oke. Jam pinten iki, Bu? Sunroda. Jam 5 kurang 10 menit. Sampean ngerti PKS, aku ngertinya UKS sekolah saya. Oh, gak maksudku ya krungu-krungu ngono lho, Bu. Pelajarannya ya, Bu. Intinya PKS niki kan dari kelompoknya PKS niki PKS niki termasuk golongan ataupun pengusungnya adalah dari kelompok Ikhwanul Muslimin niki. Nah, nanti ada lagi Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir apa HTI kalau di Indonesia ini juga ada lagi nanti. Ini juga mengusung partai juga. Partainya apa kalau HTI ini? Nah, ada sendiri, tapi alhamdulillah kalau yang intinya kelompok ini pun juga bahasanya bisa ada juga bisa sebutnya kayak yang bendera la ilaha illallah niku napa pun kok lali aku. Niku Hizbut Tahrir, niku HTI. Bendera hitam bertuliskan la ilaha illallah niku HTI, itu sudah dihapus di Indonesia. Karena lebih mengerikan niku. Nah, ini kan termasuk
Ikhwanul Muslimin ini juga termasuk golongan yang untuk memerangi pemimpin yang tidak Islam, yang bukan dari Islam. Pernah ada enggak di Indonesia? Ada yang pernah apa karena itu ujuk wong Islam kok ini pemimpin di demo, enten apa mboten? Kalau pernah ingat apa mboten? Ahok. Ya, karena apa? Karena golongan ini itu pengennya menjadikan negara ini negara yang khilafah. Nah, berarti kan matok napa mboten untuk di Indonesia? Cocok napa mboten? Mboten, karena di Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika dan persatu Pancasila yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya menghormati, menghargai. Untuk yang ketiga persatuan Indonesia loh. Yang pertama berarti ketuhanan. Berarti ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sama yang ketiga intinya untuk Pancasila dan rukun Islam itu kan harus dipadukan kalau di Indonesia kan ngaten. Tapi kan kalau di negara lain ya bukan, karena negara lain kan tidak ada Pancasilanya kan kayak gitu kan ya. Maka dari itu perlunya pelajaran ini supaya kita itu dalam langkah kalau terah nih, kalau memang kita merasa berakidah aswaja, yo seyogianya lah kita kuatkan akidah kita, yo amaliyah kita, tradisi yang kita jaga, tradisi yang kita jalankan, yo iki yo diuri-uri. Tradisi ini tuh maksudnya yo tradisi tradisine wong aswaja anahiyah apa? Yo yasinane, tahlilane, maulidane, istighosah dan lain sebagainya. Karena kalau bagi mereka yang ini ditiadakan. Karena apa? Bagi mereka yang seperti ini karena tidak dilakukan oleh Rasulullah. Untuk kelompok ini tidak harus tidak ada sing ijma dan kiasnya. Jadi langsung saja kepada Al-Quran dan hadis saja. Gitu. Jadi kalau apapun yang dilakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Allah itu dianggap menyimpang. Nah, maka bagi mereka yang seperti ini perlu bahkan sampai bisa yang lebih ekstrim lagi, perlu diberantas, perlu dilawan. Karena dianggap kita itu sesat. Makan nggak kan? Karena kita dianggap bid'ah itu sesat itu berarti neraka kan ngono. Kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar kan gitu yang dipegang itu. Tapi kalau kita kan masih ada toleransinya untuk yang penting. Kita juga masih ada kata lana a'maluna walakum a'malukum. Yang untuk agama lagi, kalau di negara kita masih menerapkan lakum dinukum waliyadin kan ya. Maka dari sedikit yang dibaca tadi, mudah-mudahan bisa sambil direnungi, dipahami dan dikuatkan lagi. Sekali lagi karakter aswajanya. Ingat ya Bu, NU itu adalah organisasinya, gitu loh. Organisasinya yang di situ mengusung memang kemasyarakatan, tapi juga mengedepankan agamanya. Jadi antara agama dan agama dan kenegaraannya itu dipadukan. Nah, di situ bedanya kalau dikatakan aswaja atau bukan. Sesama aswaja, tapi belum
belum tentu sama. Nah, di sini pembedanya antara, makanya kalau NU dikatakan NKRI juga mengatakan NKRI punya semboyan NKRI harga mati, menyelaraskan antara agama dan juga watoniyah ataupun untuk negaranya. Ada hubul waton minal iman juga. Dan meyakini hubul waton minal iman, cinta tanah air itu juga sebagian daripada iman. Mama HP ku di sono nggak tak gowo, saya tak ngintip. Udah jamnya habis ya. Insya Allah ngapunten kalau lagi-lagi keadaannya tidak memungkinkan. Hikmah yang kita petik, hikmah yang kita pelajari, dipegang erat akidah yang kita yakini, yaitu aswaja an-nahdiyah. Untuk sunni dengan aswaja itu sendiri saja sudah ada perbedaan dalam pelaksanaan ataupun pengamalannya sendiri, kejadian dari masing-masing organisasi ataupun masing-masing kelompok ataupun firqah, golongan-golongan ini. Belum lagi nanti aswaja itu sendiri, intinya kalau yang disebut aswaja itu yang mengusung faham dari untuk teologinya, bidang metodologinya itu dari pokoknya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, itu sudah pasti, nah itu aswaja kan. Tapi contoh nih, kalau Ikhwanul Muslimin ini nggak capek nganggo sing 4 imam madhab itu mboten. Pokoknya yang penting nang Al-Qur'an karo hadis. Wes, nggak ada yang namanya napa niku mau Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, nggak ada seperti itu. Ngoten maksudnya, yang nggak ada madhab-madhaban, bahasanya wis ora madhab-madhaban. Yang nggak sejalan ya berarti bukan golongan, karena menginginkan, kalau yang di Indonesia itu karena menginginkan Indonesia ini digawe negara Islam, digawe kabeh men Islam kabeh ben ya gitu, negara khilafah bukan khilafiyah. Kalau khilafiyah itu artinya perbedaan pendapat, kalau khilafah itu pokoknya pengennya kabeh itu digawe negara Islam. Tapi tidak bisa, kalau di Indonesia tidak bisa, karena Indonesia ini sudah dikatakan wilayah Nusantara, sudah menjadi kesepakatan bahwa itu juga sudah ada di jauh dari zamannya Kanjeng Nabi pun itu juga sudah ada dalam kitabnya untuk wilayah ataupun petanya Indonesia ini sudah masuk dalam kitab akhir zaman, itu sudah terkecer bahasanya ya, sudah termaktub dari dulu untuk wilayah Indonesia ini memang sudah menjadi bagian dari, akan menjadi bagian dari sejarah Islam di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong dari umat yang terselamatkan dari golongan-golongan yang bisa menyesatkan. Allahumma amin. Gojaane sing kenceng terus dipahami, digali. Kalau jenengan merasa berpegang teguh untuk akidah aswaja an-nahdiyahnya ini, untuk karakternya juga, pemikirannya dan ghirohnya juga perilakunya, harmoni perilaku kok angel men. Tentunya juga perilaku ataupun amaliyahnya ya. Amin. Insyaallah kita terjaga dari saat ini sampai akhir hayat kita tidak terjerumus ke hal-hal yang amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Karena tipis Bu, ketoke tipis-tipis kan, jebakannya tipis-tipis, tapi kalau kita ndak hati-hati bisa kepleset seret, mana wes fatal. Nauzubillah.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma hdina ila syiratikal mustaqim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Oke, yuk bareng-bareng mau doa akhir majelis mengkomen. MC ini langsung nutup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.